S3. Mengejar maaf. Gala menyaksikan kekacauan itu sehingga terlintas suasana keos yang sama saat ia menghantam tubuh mendiang Wimala di malam itu. Walaupun samar, tapi melihat tubuh Kamisa lumayan terpental benar-benar seperti deja vu ketika ia melihat tubuh Wimala terpental. Gala tak ingin nasib Kamisa sama seperti nasib bundanya. "Woi! Jangan kabur, woi!" Sebagian warga mencoba mengejar pelaku yang lolos, dan sebagian langsung mencoba menyelamatkan Kamisa yang mengalami benturan cukup telak di trotoar jalan sementara sepeda motornya tergeletak begitu saja, belanjaannya juga tercecer di jalanan. Gala menepikan sepeda motornya, melepaskan helmnya, lalu menerobos kerumunan untuk melihat keadaan Kamisa. Kamisa masih tersadar, beruntung ia memakai helm, sehingga ia tak mengalami luka serius di area kepala. Para warga dengan hati-hati mencoba menangani Kamisa. Perlahan-lahan mereka melepaskan helm yang masih dipakai olehnya. "Kita bawa ke klinik saja dulu, habis itu baru hubungi keluarga. Jangan lupa hubungi polisi," atur seorang warga. Kamisa terlihat ketakutan dan kesakitan, tapi kesakitan jauh lebih dominan menguasai dirinya. "Biar saya yang bawa korban ke rumah sakit, tolong berhentikan taksi untuk kami," ucap Gala begitu sigap dan langsung memangku Kamisa. "Ya sudah, beberapa saksi tolong tetap di sini sampai pihak kepolisian datang," atur orang itu lagi. "Bagian leher kamu sakit?" tanya Gala sebelum benar-benar mengangkat tubuh Kamisa. Kamisa tak bisa menjawab karena masih terguncang dan ketakutan, tapi ia menggeleng karena memang tak merasakan rasa sakit berarti di bagian yang Gala tanyakan. "Ini taksinya sudah ada," kata seseorang yang sudah menyetop sebuah taksi untuk mengangkut Kamisa ke rumah sakit. "Oke." Gala tak mempedulikan apapun, bahkan ia mengabaikan motor sportnya begitu saja demi bisa membawa Kamisa agar mendapat pertolongan pertama. Rasa takut membuat Kamisa sadar tak sadar kalau saat ini ia diselamatkan oleh Gala. Bahkan tanpa sadar, Kamisa mencengkeram erat jaket kulit yang Gala pakai. Cengkeraman kuatnya terasa begitu kencang menunjukkan kalau ia sangat ketakutan. "Jangan takut, jangan panik. Kamu akan baik-baik saja," ucap Gala dan dia benar-benar mengabaikan apapun kecuali Kamisa. "Tolong hubungi Kak Raf. Tolong hubungi dia, aku mau dia ada di sini," ucap Kamisa sedikit meracau. "Oke, sesampainya di rumah sakit, begitu kamu ditangani sama tenaga medis, baru kita hubungi keluarga kamu," ucap Gala mencoba menenangkan. Sayangnya Raven sudah terlanjur beristirahat karena kelelahan dan ia mengatur ponselnya dalam mode senyap sehingga ia tak bisa menerima telepon sampai ia merasa cukup untuk beristirahat. Tidak ada luka luar yang parah, hanya ada beberapa bagian kaki dan tangan yang bergesekan dengan trotoar yang tampak baret. Tangannya juga terkilir saat mendarat dalam posisi yang tidak baik. Tak lupa dokter melakukan prosedur CT scan untuk memastikan tak ada luka dalam di kepala. Hasil sudah didapat dan dijelaskan. Gala merasa lega saat hasil CT scan-nya baik, tak ada retakan atau gumpalan darah. Mungkin benturan di kepala tadi masih terlindung dengan helm. Begitulah. Setelah beberapa saat, barulah Kamisa bisa mengingat utuh apa yang terjadi kepadanya. Tapi dia heran karena Gala lah yang ada bersama dengannya. Gala masuk ke dalam ruangan perawatan untuk mengabarkan hasil CT scan Kamisa beberapa saat sebelumnya. "Kenapa kamu? Kenapa kamu yang antar aku ke sini?" tanya Kamisa dengan wajah muram. "Karena aku yang kebetulan ada di jalan yang sama dengan kamu." Kamisa ingat sebelumnya kalau ia memang sempat bertemu dengan Gala di supermarket. Sayangnya Kamisa tak bisa menghubungi Raven saat ini. Kamisa tahu pasti Raven sedang istirahat. Sudah beberapa kali ia mencoba menelpon. Tak lupa Kamisa juga meninggalkan pesan soal kondisinya saat ini berharap Raven segera bangun dan melihat keadaannya saat ini. "Kabar dari dokter radiologi, nggak ada luka serius di bagian dalam kepala kamu. Tapi kondisi kamu masih harus diobservasi sampai beberapa hari ke depan. Itu yang hasil sementara baru saja aku dapatkan dari dokter," jelaskan Gala. Kamisa cukup lega mendengarnya.
tapi dia tetap tak ingin mengapresiasi kesigapan Gala. Hamisa malah belum ingat kalau tadi ia sempat memeluk Gala dengan erat tanpa sadar. "Kamu udah hubungi keluarga kamu? Pacar kamu?" tanya Gala. "Dia akan segera datang," jawab Hamisa sedikit berbohong. "Aku akan tetap di sini sampai keluarga kamu datang," ucap Gala. "Gak usah. Kamu pulang aja. Makasih udah bawa aku ke sini," tolak Hamisa. "Kamu gak mungkin ditinggal sendirian di sini. Aku akan di sini sampai salah satu anggota keluarga kamu datang. Atau aku hubungi nenek dan kakek kamu? Butika dan Pak Restu." "Jangan! Jangan pernah!" tolak Hamisa lagi. Kali ini penolakannya terdengar semakin kencang. "Kenapa? Dia kakek kamu. Mereka perlu tahu." "Enggak! Gak usah! Aku bukan siapa-siapa mereka lagi." Gala memang sempat mengetahui isu soal hubungan buruk di antara Hamisa dan kedua kakek neneknya. Melihat sikap Hamisa, Gala pun tak mencoba untuk menghubungi Tika dan Restu. "Kenapa masih di sini? Pulanglah! Dan terima kasih udah bantu." Usir Hamisa lalu berterima kasih walaupun tidak terlihat terlalu tulus. "Hamisa?" Gala malah berjalan lebih dekat ke ranjang Hamisa. "Apalagi? Please jangan membuat kesalahpahaman. Kak Raf akan segera ke sini. Jangan buat kami bertengkar lagi," pinta Hamisa. "Dia benar-benar pacar kamu? Itu bukan urusan kamu." Gala tak suka menerima kenyataan itu walaupun ia sudah tahu kalau Hamisa dan Waven sudah sangat lekat dan dekat. "Aku akan tetap di sini sampai. Please, jangan menimbulkan kemelut lagi. Aku cuma mau minta maaf. Aku akan mengejar maaf dari kamu, Hamisa. Aku tahu, aku nggak akan bisa mengembalikan keadaan, tapi bisakah kamu menerima penyesalanku? Bisakah kamu memaafkan aku?" Gala mulai bicara serius. Hamisa tak tahu sampai sejauh mana ia akan menganggap Gala sebagai orang yang tak layak untuk dimaafkan. Hamisa tak tahu. Tapi sampai sejauh ini, tentu saja masih sangat berat untuk Hamisa memaafkan orang yang telah menyebabkan bundanya pergi untuk selama-lamanya. "Aku akui, keluargaku punya power, kami bisa membeli hukum, tapi aku benar-benar nggak bisa menjalani sisa hidupku tanpa maaf dari kamu," ucap Gala lagi. "Kalau kamu menyesal, kenapa kamu nggak membayar perbuatan kamu dengan apa yang seharusnya kamu dapatkan? Harusnya kamu mendekam di penjara atas kelalaian kamu," ujar Hamisa dengan penuh emosi. "Karena aku harus meneruskan hidupku dan mengejar maaf dari kamu," dalih Gala. "Percuma bicara sama orang seperti kamu. Penyesalan kamu itu punya dua sisi makna yang berbeda. Percuma. Oke, aku akui aku memang egois, karena aku memang butuh sebuah kebebasan, tapi aku akan tetap memperjuangkan maaf dari kamu, Hamisa," tegas Gala. Hamisa menatap benci pada Gala, tapi dia ingat pada sebuah nasihat dari sang bunda yang beberapa kali melintas di pikirannya. Sebaik-baiknya obat hati dan luka kehidupan adalah memaafkan, Micha. Sebesar apapun kesalahan ayahmu, tolong maafkan dia. Tanpa maaf, selamanya hati kamu akan diliputi oleh kebencian, dan itu nggak akan baik untuk hati dan untuk hidup kamu. Kala itu, Wimala bicara tentang Felix yang juga belum sempat meminta maaf Hamisa atas segala perbuatannya yang menyebabkan kebencian di dalam hati putrinya sendiri. Memaafkan. Nasihat itu sudah beberapa kali diucapkan oleh mendiang Wimala semasa hidupnya. Tapi itu adalah salah satu nasihat yang pastinya akan cukup sulit untuk Hamisa terapkan di situasi sekarang. Haruskah Hamisa memaafkan Gala secepat ini? "Aku akan mengejar maaf dari kamu, sampai kapanpun, sampai dapat," ucap Gala dengan tegas. Tatapan Hamisa sedikit berubah, tapi masih diliputi rasa benci dan kemarahan. Waven terbangun dan dia baru sadar kalau ia telah tertidur cukup lama.
Dia yakin kalau Kamisa sudah menyiapkan makanan untuknya. Tapi belum sempat ia pergi untuk mencari Kamisa di dapur atau di area meja makan, Wyvern lebih dulu membaca pesan dari Kamisa. Kak, aku masuk rumah sakit. Kak, aku masih harus dirawat. Kak, tolong bangun dan angkat telepon dari aku. Begitu kakak bangun dan baca pesan ini, tolong segera datang ke rumah sakit ya, Kak. Wyvern terbeliak kaget mendapat kabar dari istrinya sendiri bahwa kondisi istrinya sedang tidak baik-baik saja. S3, menjagamu. Kamisa di rumah sakit. Apa yang terjadi? Bukankah tadi ia meminta izin untuk pergi ke supermarket? Dengan segera Wyvern menelpon balik pada Kamisa. Aku mengalami kecelakaan, kesenggol sama anak-anak tawuran. Jelaskan Kamisa saat Wyvern menelpon. Wyvern sangat marah dan tak bisa membayangkan bagaimana kondisi Kamisa saat ini. Untuk mengetahui kronologi lebih jelasnya, Wyvern pun segera meluncur pergi menuju ke rumah sakit. Kamisa lega akhirnya Wyvern sudah bangun dan sudah tahu kondisinya. Sungguh Kamisa ingin Wyvern segera datang karena ia kesepian walaupun tadi dia sempat ditunggui oleh Gala. Semoga dia udah benar-benar pulang. Harap Kamisa. Kamisa harap Gala tidak hanya pergi dari ruangannya, tapi juga pergi dari rumah sakit sebab Kamisa tak ingin Wyvern salah paham lagi seperti waktu itu. Sebelah sini, Pak. Silakan, kondisi korban sudah cukup stabil. Ucap seorang perawat seraya membukakan pintu ruangan Kamisa. Terima kasih. Dua anggota kepolisian datang untuk menengok kondisi Kamisa. Kamisa sampai gemetar karena ia memang merasa segan dengan hal-hal yang berbau penegak hukum. Selamat sore, Saudari Kamisa. Sore, Pak. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Cukup baik, Pak. Syukurlah. Kami mendapat laporan dari masyarakat tentang peristiwa kecelakaan yang kamu alami. Kami sudah memeriksa tempat kejadian perkara dan sudah memeriksa barang bukti dan menerima keterangan saksi. Kami sedang melakukan pengejaran kepada para pelaku, saat nanti kami membutuhkan bla bla bla. Kamisa masih bersama dengan Pak Polisi di dalam ruangannya, sementara Gala menunggu di dekat pintu ruangan Kamisa. Gala harap Kamisa tidak gugup menghadapinya. Apa kami bisa bertemu dengan orang tua atau wali atau siapapun anggota keluarga kamu? Pinta polisi itu. Maaf, Pak. Saya yatim piatu. Saya tidak ada keluarga kecuali kakek dan nenek angkat. Saya harap Anda tidak dulu untuk melibatkan mereka karena saya tidak mau membuat mereka mencemaskan saya. Jawab Kamisa. Kamu yakin? Tanya polisi itu lagi untuk meyakinkan. Yakin, Pak. Baiklah kalau begitu. Nanti kami akan kabari kamu lagi setelah para pelaku tertangkap. Dan untuk sementara waktu, sepeda motor milik kamu kami amankan sebagai alat bukti ya. Baik, Pak. Nanti kami informasikan kembali kapan kamu bisa mengambilnya. Baik, Pak. Setelah mengucapkan rasa empati dan selesai menjelaskan banyak hal pada Kamisa, kedua anggota polisi itu pergi meninggalkan ruangan. Keduanya sempat menyapa Gala yang masih ada di tempatnya. Duluan ya, Gel. Siap, Om. Ternyata salah satu anggota polisi itu adalah omnya Gala. Gala berharap kasus Kamisa akan segera diselesaikan. Kamisa melirik ke arah pintu dan mendengar suara Galang masih ada di sana. Loh, masih di sana? Terus polisi tadi nyapa dan dia nyapa balik dengan sebutan Om. Gumam Kamisa. Moodnya ambiar lagi saat tahu masih ada Galang di sana. 10 menit kemudian, Wyvern datang dan sekali lagi emosinya terpancing saat melihat keberadaan Gala di depan ruangan istrinya. Ngapain lo di sini? Wyvern langsung menyerang Gala dengan mendekati dan menghakiminya dengan tatap mata super tajam dan super nyalang. Syukurlah lo udah datang. Kasian aja, Kamisa sendirian selama berjam-jam di sini gak ada yang nemenin. Kali ini Gala mulai tak segan lagi pada Wyvern. Apa maksudnya? Sejak kapan lo di sini? Sejak dia ada di tempat kejadian perkara. Gue yang antar? Kenapa?
Lo pikir pacar lo itu merangkak sendirian ke sini? Raven semakin murka saja. Galaksi sudah mulai menunjukkan perangai aslinya lagi. Mengingat Raven adalah pacar dari Hamisa, Gala pun menjadikan Raven sebagai seorang saingan. Nyalo! Jangan pernah dekati Micha lagi. Raven menghempas Gala sampai Gala agak terdorong ke belakang dan nyaris jatuh. Melihat sejak awal atmosfer di antara Gala dan Raven tampak panas, seorang keamanan segera menghampiri untuk memberi peringatan. Tolong ya, ini rumah sakit. Selesaikan masalah pribadi kalian di luar area rumah sakit. Urusan kami selesai, Pak. Biarkan dia yang pergi dari sini. Ujar Raven lalu ia segera masuk ke dalam ruangan Kamisa. Kamisa sudah mendengar keributan itu dan sungguh ia jadi resah takut terjadi apa-apa. Kak, sapa Kamisa lalu ia setengah bangkit untuk menyambut kedatangan Raven. Raven merasa bersalah melihat keadaan Kamisa lalu ia mendekat dan langsung memeluk. Dia memeluk Kamisa yang terduduk lemas di atas berankarnya. Kamisa merasa aman dan damai dalam pelukan suaminya. Maafin kakak ya, kakak malah ketiduran dan baru datang sekarang. Ucap Raven penuh sesal. Nggak apa-apa, Kak. Aku tahu kakak lagi istirahat. Kakak udah bertanding non-stop selama weekend, jadi kakak butuh waktu istirahat yang banyak. Raven melepaskan pelukan itu, lalu memastikan selang kondisi Kamisa tidak terlalu parah. Tapi ternyata Kamisa mengalami luka baret yang cukup parah di kaki dan tangannya. Kalau pelakunya udah ketangkap, biar kakak yang kasih dia pelajaran. Jangan, Kak. Jangan main hakim sendiri dong, udah ditangani sama pihak kepolisian kok. Kata Kamisa. Kejadiannya kayak gimana? Kamisa pun segera menceritakan semua kronologi sesuai yang ia ingat dan Raven benar-benar mendengarkannya. Walau pintu ruangan Kamisa tertutup rapat, tapi Gala yang masih ada di tempat yang sama bisa melihat situasi yang terjadi di dalam ruangan lewat pintu bermaterialkan kaca itu. Gala melihat ketika Raven memeluk Kamisa. Gala melihat saat Kamisa terlihat begitu manja dan bahagia di hadapan Raven. Gala melihat semuanya. Andai kecelakaan tragis itu tidak pernah terjadi, andai Gala bertemu Kamisa lebih dulu, andai, itulah yang saat ini ada di dalam pikiran Gala. Sayangnya itu hanya angan yang tetap akan menjadi angan. Semuanya sudah terlambat dan tak akan pernah bisa untuk dikembalikan. Merasa mulai sesak melihat kedekatan Kamisa dan Raven, Gala pun memutuskan untuk pergi. Sekarang dia sudah bisa meninggalkan Kamisa karena pemilik hatinya sudah datang. Kenapa kamu nggak hubungi nenek atau kakek? Tanya Raven. Aku nggak bisa bayangin gimana paniknya mereka kalau tahu kejadian ini. Aku mau kasih taunya nanti aja kalau keadaan aku udah membaik. Jawab Kamisa dengan alasannya. Ya nggak perlu gitu juga. Kamu nggak bisa menghadapi ini sendirian. Harusnya kamu bilang, seenggaknya nenek datang nemenin kamu. Bukan cowok keparat itu. Intonasi suara Raven agak meninggi saat mengucapkan kata cowok keparat itu. Kamisa sangat mengerti. Udah dong, Kak. Untuk kali ini dia nggak macam-macam kok. Aku akui kalau tadi dia cukup membantu. Tapi beneran dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak ganggu aku sama sekali. Belah Hamisa dengan sedikit kebohongan. Bukan apa-apa, Hamisa cuma tak mau Raven terus tersulut emosi. Ya tapi kan tetap aja. Please. Jangan terprovokasi. Please, aku ketakutan tadi. Aku minta Kak Raf nggak menunjukkan kemarahan apapun saat ini. Aku mau tenang, biar aku cepat pulih dan pulang ke rumah. Mohon Hamisa. Raven mencoba mengerti kalau saat ini istrinya memang butuh situasi tenang agar fisik dan juga psikologisnya terjaga dengan begitu bisa segera pulih dengan cepat. Baiklah. Sekarang tangan sama kaki mulai kerasa nyut-nyut gitu. Kalau tadi belum, ini lumayan low. Kayaknya aku nggak akan bisa nyetir motor untuk waktu yang cukup lama. Keluh Hamisa lalu menunjukkan luka-lukanya itu. Coba mana lihat. Yang ini nih, lukanya cukup lebar. Duh, nanti ada bekasnya nggak ya?
Nanti tinggal konsul ke dokter dermatologi buat menangani bekas lukanya. Ya deh. Sekarang Kamisa tak kesepian lagi. Dia juga tak ketakutan lagi sebab Raven sudah datang dan standby sepanjang waktu untuknya. Raven menjaga Kamisa sampai malam tiba. Ketika makan malam datang, Raven juga yang menyuapi sebab ia tahu kalau tangan kanan Kamisa sedikit ngilu untuk digerakkan. Sampai hampir larut, akhirnya Kamisa tertidur dan Raven tetap menjaganya. Setelah Kamisa terlelap, barulah Raven segera mencari informasi lengkap tentang kejadian yang dialami oleh Kamisa. Belasan anak SMA yang terlibat tawuran diamankan pihak kepolisian pada keesokan harinya. Dan 2 anak SMA yang kemarin menabrak Kamisa dipisahkan dari yang lainnya karena sudah dipastikan akan mendapatkan sanksi lebih berat. S3, Warisan Nasihat, Memaafkan. Sampai esok harinya, Kamisa dan Raven tetap tidak memberitahukan kabar kecelakaan itu pada Rinjani dan Julian atas permintaan Kamisa. Di saat sedang mengobrol santai, Kamisa kedatangan 2 orang tidak dikenal. 2 orang itu adalah sepasang orang tua sekitar 40 tahunan dengan penampilan agak lusuh. Kamisa dan Raven tidak tahu siapa orang-orang itu. "Ini Neng Kamisa ya?" tanya yang perempuan. Panggil saja ia Bu Lilis. "Iya, saya Kamisa," jawab Kamisa dan masih sedikit bingung. Bu Lilis dan suaminya, panggil saja Pak Parmin, saling menatap dan saling memberi kode untuk bicara menghadap. Keduanya terlihat takut dan segan. Kamisa tidak mengerti. Raven juga. "Ayo Bapak aja yang bicara. Lihat ini ruangannya Pak, berapa banyak yang harus kita ganti?" bisik Bu Lilis. "Ditambah ada biaya quote scan juga, Bu, udah pasti belasan juta ini mah," bisik Pak Parmin dengan wajah takut. Kamisa dan Raven masih menunggu penjelasan keduanya, tapi keduanya tetap saling berbisik dan benar-benar tampak segan. Maaf, Bapak sama Ibu ini, siapa ya?" Akhirnya Kamisa yang mengalah dan lebih dulu bertanya. "Kami, maaf sebelumnya Neng, perkenalkan kami ini orang tua dari Reki, orang yang nabrak Neng kemarin." "Maaf, Neng, maaf yang sebesar-besarnya," ucap Bu Lilis dan ia menundukkan wajahnya sedalam-dalamnya. "Iya, Neng. Maafkan kami dan juga maafkan anak kami yang udah bikin Neng jadi seperti ini. Tolong Neng sekeluarga membuka jalan damai buat kami. Anak kami memang salah. Tapi jangan seret dia ke secara hukum, dia baru mau naik ke kelas 12 tahun ini, mau ujian," ucap Pak Parmin, wajahnya tak kalah malu dan menyesal. Begitu rupanya. Sekarang Kamisa tahu kalau sepasang ibu bapak yang tampak kesusahan itu adalah orang tua dari anak yang menabraknya kemarin. Raven hanya menyimak dan masih memperhatikan tanpa memberikan tanggapan atau sekedar interupsi. "Anak ibu sama bapak kemarin juga terlibat tawuran loh, Bu, Pak," ucap Kamisa. "Iya, Neng. Emang dasar anak itu. Bandel, badung, bebal, susah dibilangin," ucap Parmin. "Dia nggak tahu susahnya kami nyari uang untuk biaya sekolah dia. Dia nggak tahu bapaknya banting tulang jadi kuli panggul biar dia bisa dapat pendidikan. Tapi malah tawuran dan bikin masalah. Tapi bagaimanapun, dia itu anak kami. Tolong maafkan dia. Kami akan berusaha untuk bertanggung jawab dan membayar biaya rumah sakit Neng Kamisa." Bu Lilis terisak. Hati Kamisa terenyuh. Mana mungkin Kamisa menuntut pada mereka? Kamisa hanya berharap kalau anak itu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. "Kami akan mencari pinjaman. Neng dan nggak usah cemas. Insya Allah, 2 atau 3 hari, kami akan berusaha dapat uangnya buat menanggung biaya perawatan Neng Kamisa," ucap Parmin lagi lalu menyeka peluh dan air mata yang bercucuran kompak di wajah lelahnya. Raven juga mana tega melihat mereka menanggung biaya rumah sakit. Tentu saja itu tak akan terjadi. "Maafkan mereka, tapi kakak mau kasih pelajaran kecil buat anaknya," bisik Raven pada Kamisa.
Kamisa mengangguk. Saya maafkan, Bu. Hamisa memberikan maaf tanpa banyak ina-inu. Beneran, Neng? Makasih banyak ya, Neng. Makasih. Keduanya sampai membungkukkan badan beberapa kali pada Kamisa dan Raven. Dan satu lagi, Bapak sama Ibu nggak usah mikirin biaya rumah sakit. Nggak usah, Neng. Keduanya dibuat bengong dengan ucapan Kamisa. Iya nggak usah. Nggak usah mengeluarkan uang sepeser pun. Tapi tolong anaknya dijaga dan diingatkan lebih baik lagi biar nggak mengulangi kesalahan yang sama. Bu Lilis dan Pak Parmin saling bengong lalu saling menatap satu sama lain dengan raut wajah rasa tak percaya. Bentar-bentar, Neng, serius? Neng nggak akan nuntut apa-apa? Juga nggak akan minta kami untuk membayar biaya rumah sakit? Tanya Bu Lilis. Iya, Bu. Serius, Neng? Serius ini teh? Iya, Bu, Pak, serius. Cuma ke depannya, saya harap anak Ibu bisa jadi pelajar yang lebih baik lagi. Nggak usah bayar, Bu. Parmin bicara pada istrinya. Iya, jadi nggak usah gadai sertifikat rumah ya, Pak. Tukas Bu Lilis dengan mata yang semakin basah karena air mata haru. Gimana ini, Neng? Saya mesti bilang makasih dengan cara gimana sama Neng dan Tanya Parmin kebingungan. Gak usah gimana-gimana. Bapak sama Ibu bisa kembali kerja dengan tenang kok. Kata Kamisa. Tak tahu harus berterima kasih dengan cara seperti apa. Keduanya akhirnya bersujud dan bersimpuh di lantai di dekat ranjang Kamisa. Makasih, Neng. Makasih banyak. Gak usah begitu, Bu Pak. Bangun aja. Gak usah kayak gitu. Kamisa sampai tak expect kalau keduanya akan melakukan itu. Walaupun sebenarnya Kamisa sangat mengerti kalau kata maaf dari Kamisa dan keputusan Kamisa untuk tidak menuntut mereka adalah hal yang sangat berharga bagi mereka. Dan kali ini Kamisa menerapkan nasihat almarhum bundanya. Setelah memaafkan dan melepaskan kemarahan yang ada di dalam hati, sekarang Kamisa merasa sangat tenang dan lepas. Apalagi melihat kedua ibu bapak tadi begitu bersyukur diberi maaf olehnya. Kamisa malah jadi ikut lega dan senang. 2 hari kemudian, Hamisa sudah diperbolehkan pulang. Tepatnya di hari Kamis. Raven sampai meminta izin untuk tidak latihan selama 2 hari di minggu ini untuk menjaga Kamisa. Tim mengizinkan walau dengan catatan kalau Raven selanjutnya tak bisa mangkir latihan lagi kalau tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak. Karaf nggak bilang soal ini sama Nenek Rinjani kan? Tanya Kamisa sambil dipapah menuju ke dalam rumah oleh Raven. Enggak. Kan kamu yang minta. Ya udah jangan. Nanti kalau ketemu terus lihat bekas-bekas luka ini, bilang aja aku jatuh di jalanan komplek. Segitunya kamu nggak mau kasih tahu nenek sama kakek? Aku nggak mau bikin mereka cemas. Motorku udah di sini. Siapa yang ngambil? Tanya Kamisa agak kaget saat melihat motornya ada di carport. Teman kakak. Kemarin dia yang bantu bawa. Oh, syukurlah. Jadi udah nggak ada urusan lagi sama pihak kepolisian kan? Enggak sih kayaknya. Udah clear kasusnya karena kita dan keluarga pelaku udah berdamai. Lebih baik berdamai. Apa kakak nggak ingat gimana keadaan orang tuanya waktu datang ke rumah sakit? Pasti mereka kebingungan banget untuk menghadapi masalah ini. Kalau aku nuntut biaya dan yang lain-lain, mereka akan nyari uangnya dari mana coba? Raven menatap bangga pada rasa empati Kamisa padahal dirinya lah yang korban sebenarnya. Tapi anaknya harus dikasih pelajaran. Udahlah kak, pasti dia dapat hukuman dari pihak sekolah. Pasti diomel juga sama orang tuanya, bisa juga sambil digetok pakai centong sayur, hehe. Canda Kamisa. Di hari yang sama waktu itu, orang tua pelaku yang satunya juga datang menghadap, dan Kamisa memberi maaf yang sama seperti yang ia berikan pada Bu Lilis dan Pak Parmin. Sekarang Kamisa merasa jauh lebih baik, seakan tak ada beban sedikit pun. Memaafkan dan berdamai membuat hatinya terasa sangat ringan. Tidit, Tidit.
Belum sempat Raven dan Kamisa masuk ke dalam rumah, mereka mendengar sebuah suara klakson tepat di depan gerbang. Entah siapa yang datang. Aku masuk aja ya, kakak yang bukain gerbang, kata Kamisa. Iya, kalau nggak sanggup naik tangga, kamu tunggu aja di ruang santai, kata Raven. Oke, mau digendong ya? Tanya Kamisa dengan senyum innocent. Kalau kamu mau. Raven mengedipkan sebelah mata dan itu membuat kupu-kupu bertebaran di perut Kamisa. Kamisa hanya tersipu dan ia masuk ke dalam rumah sementara Raven membuka kontrol otomatis untuk gerbang itu dan menganggap kalau orang yang datang itu adalah Rinjani dan Julian. Tapi ketika gerbang terbuka, ternyata yang datang adalah orang lain, entah siapa. S3, setelah 12 tahun berlalu.